Perkenalkan, nama saya Lingga Perkasa Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang EYD. Bab pertama, vokal dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Kedua, huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia dilambangkan menjadi 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Gabungan huruf vokal. 1. Monoftong. Monoftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf vokal vokal yang dilafalkan seperti E terbalik. Kedua, diftong dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? A-nya besar. Tolong ambilkan buku itu. Itu tuh T-nya yang besar di awal doang. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu. Misalnya, saya sudah membaca buku salah asuhan karang Abdul Muiz. Huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Bab kedua. Bab kedua, penulisan kata. Kata berdasar dituliskan secara mandiri. Misalnya, kantor, pergi. Kata turunan, kata berimbuhan. Kata berimbuhan dibagi menjadi berapa nih? Nggak dibagi. Kata berimbuhan. Kata yang mendapatkan imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhan. Misalnya, berjalan, mempermudah. Pemenggalan kata pada dasar dilakukan sebagai berikut. Jika tengah kata terdapat vokal yang berurutan, pengalaman dilakukan kedua huruf vokal. Misalnya, bu, strip ma, strip in, main. Kata depan seperti di, ke, dari dituliskan terpisah dari kata yang mengikuti. Misalnya, di mana dia sekarang, mereka ada di mana. Partikel lah, kah, dan tah dituliskan serangkai dengan kata mendahului. Misalnya, baca buku itu dengan baik-baik, bertepuk tanganlah mengikuti irama. Singkatan, nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Angka dan bilangan. Teknologi pemilihan umum, pusat kesehatan masyarakat, rapat pimpinan, peluru kendali bukit pelanggaran. Yang pertama, angka Arab. Angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi itu I, kayak II, IV, V itu 5, VI 6, VII 7, VIII 8, IX itu 9, X doang itu 10, L50, C100, D500, M1000, V5000, M1 juta. Kalau M itu 1 juta. Kata-kata ganti ku, kau, ku, di mana, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata mengikutinya, sedangkan kumu dan dituliskan serangkai dengan penulisannya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kubaca. Terus selanjutnya bab 3. Babnya penggunaan tanda baca. Tanda baca digunakan akhir kalimat
Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pertemuan itu, titik. Tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Misalnya telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet, bukan barang mewah lagi, titik. Buku, majalah, koma, dan jurnal, termasuk sumber kepustakaan, titik. Selanjutnya tanda titik. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat, serta di dalam kalimat majemuk. Misalnya hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Terus ada tanda titik dua, tanda terhubung, tanda pisah. Sekian dari saya, terima kasih.